Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersekutu sama-sama. Sebelumnya adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Baik, adik-adik dan kakak-kakak, kita akan memulai ibadah pagi ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, ayatnya yang 1. Haleluya, pujilah. Adik-adik, memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur ya Tuhan untuk lindungan-Mu ya Bapa sepanjang malam tadi malam, kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, bugar, dan kami boleh berkumpul di Zoom untuk beribadah bersama-sama ya Bapa. Kami mohon pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh hadir di dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada, pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Ya. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, kita masuk ke dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 108 ayat 1 sampai 7. Kakak mau minta tolong bantuan dari salah satu adik layan untuk baca sama kakak berbalas-balasan ya. Kakak mau minta tolong Aura. Aura ada? Halo Aura. Ada Kak. Oke. Bisa bantu kakak deh buat baca Mazmurnya bareng-bareng? Berbalasan. Ayat berapa tadi Kak? Mazmur 108 ayat 1 sampai 7. Iya Kak. Dapat? Oke. Ya, kalau begitu Aura baca ayat yang menjorok keluar, kakak baca yang mendorok ke dalam ya. Iya Kak. Oke, sip. Ya. Oke Kak. Dimulai dari Aura ya. Silakan Dek. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Terima kasih, Aura. Iya, Kak. Baik, adik-adik, sebelum kita menyambut firman yang akan diberitakan, kita bernyanyi dari NKB 167 ayatnya yang pertama dan ketiga, Tuhan Yesus sahabatku. Baik, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Nanti akan dibagi ke dalam 2 kelas. Untuk kelas Dwi, nanti bakal di-assign ke kelas Dwi bersama-sama Kak Roy. Untuk adik-adik yang Eka, tetap di sini nanti bersama-sama Kak Ica ya. Sebentar ya adik-adik, sambil di-assign dulu ke breakout room-nya. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih Kak Astrid. Nah, ini udah semua ya? Oh ya. Ini masih nunggu bagi kelas dulu ya. Adik-adik, sambil kita nungguin yang kelas Dwi masuk breakout room, kita siapin dulu pembacaan Alkitabnya dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya adik-adik ya, kalau misalkan memungkinkan untuk adik-adik bisa on cam, bisa on kamera gitu, bisa dibuka ya kameranya, biar kelihatan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke. Adik-adik udah dibuka semua ya
Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya, kita diamkan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini, pada ibadah HMPT, pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau masuk dalam pelayanan firman, kami mau mendengarkan sebagian dari firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang berkata-kata ya Tuhan, supaya firman yang bisa diterima, bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau baca. Di sini kan ada 5 ayat. Kakak mau minta tolong adik-adik untuk bantuin kakak baca 5 ayatnya ya, karena di sini ada Zafdiel, Aura, Brian, Riel, Yesaya, pas 5. Jadi dari Zafdiel ayat 1, Aura ayat 2, Brian ayat 3, Riel ayat 4, dan Yesaya ayat 5. Bisa ya adik-adik ya? Boleh kasih tahu, bisa Kak gitu, biar kakaknya enggak takut salah. Bisa Kak. Bisa, Kak. Oke. Zafdiel, boleh baca ayat yang 1? Baca ayat yang pertama dimulai dari Zafdiel. Zafdiel, bisa? Oke, kalau gitu mungkin koneksi atau ya, biar kakak bantu baca ayat yang pertama, selanjutnya tetap ya sama ayat keduanya tetap sama Aura dan selanjutnya yang tadi ya. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Brian? Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya baca ayat yang kelima. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sekian pembacaan Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mau bantu baca. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini, pada ibadah kali ini kita mau belajar tentang yang namanya kesetiaan dalam jalan Tuhan. Nah adik-adik, kita mulai dari kitab Yesaya ini adik-adik. Apa yang kita baca itu dari Yesaya. Yesaya itu dibuka dengan pernyataan Tuhan tentang kehidupan umatnya yang tidak setia kepada Tuhan, gitu, yang melenceng-melenceng, yang kanan ke kiri, yang belok-belok, gitu, yang tidak menuruti apa perkataan Tuhan, gitu kan. Nah, dalam Alkitab Yesaya ini dijelasin kalau bangsa Israel itu melukai hati Tuhan gitu karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Padahal bangsa Israel itu kan bangsa yang dikasihi sama Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau misalkan
gimana sih adik-adik kalau misalkan dilukai hatinya pasti sakit hati dong. Tapi bagi Tuhan ya adik-adik, selama adik-adik mau bertobat atau bangsa itu mau bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni dan mengasihi setiap orang yang mau datang kepada Dia ya adik-adik. Nah, itu dari pembacaan Yesaya kita nih. Nah, kita mau bahas setiap ayat yang kita baca. Dari 5 ayat yang kita baca ya. Dari ayat yang pertama itu kan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, ini pernyataan awal tentang Yesaya dan bangsa Yerusalem. Nah, adik-adik kita baca lagi ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ada yang ngerti nggak maksudnya dari apa? Coba deh kakak mau tanya sama Brian. Menurut Brian, apa sih yang Brian tangkap dari ayat 2 ini? Dari ayat yang 2. Dari ayat 2 ayat saya ini, kayak ini apa sih? Belajar tentang harus menjulang tinggi. Kayak ada orang yang ingin belajar jalan Tuhan, begitu firman Tuhan gitu. Oke, menurut Brian ini kayak untuk orang yang mau belajar tentang firman Tuhan gitu ya. Oke, bagus. Nah, dari ayat 2 ini juga kita belajar adik-adik. Di sini kan tertulis akan terjadi pada hari-hari akhir. Hari-hari akhir itu yang kita tahu pada mungkin akhir dari kehidupan manusia di dunia ini ya adik-adik, di mana hanya ada satu tempat yang akan tetap berdiri tegak, yaitu rumah Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Nah, hanya pada akhir dari bangsa ini, dari dunia ini, orang-orang itu akan berbondong-bondong untuk mau datang ke gunung tempat rumah Tuhan itu ya Tuhan. Ke tempat rumah Tuhan, semua segala bangsa itu kepingin untuk datang ke sana gitu, untuk datang menemui Tuhan gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ayatnya yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, sekarang kakak mau tanya sama Yesaya. Menurut Yesaya, apa yang saya tangkap dari ayat yang ketiga? Yesaya. Oke, mungkin ada Hosana. Hosana ini ya? Hosana nanti dimasukin ke breakout room ya. Kalau gitu Riel deh. Menurut Riel, apa sih yang Riel tangkap dari ayat yang ketiga? Ada. Riel. Oke, mungkin biar kakak bantu jelasin ya. Dari ayatnya yang ketiga ini, tadi kan dari ayat kedua, semua orang tuh berbondong pada hari-hari akhir, semua orang tuh berbondong-bondong ingin datang ke rumah Tuhan ya, di mana hanya rumah Tuhan yang tetap berdiri tegak pada akhir-akhir dunia ini. Semua orang berbondong-bondong datang sana untuk apa? Untuk mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan ya adik-adik. Semua orang itu datang ke sana untuk mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan, tentang Tuhan sendiri yang akan mengajarkan bagaimana jalan-jalannya. Jalan-jalannya itu maksudnya pengajaran-pengajaran Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan gitu ya adik-adik. Nah, pada ayat yang keempat, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa.
maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nah, kalau di ayat yang keempat ini ya adik-adik ngajarin tentang bagaimana sih saat nanti pada akhir-akhir kehidupan ini ya adik-adik. Nah, tidak ada lagi tuh saat Tuhan mau datang udah nggak ada lagi tuh perang antar bangsa. Semua orang itu akan menjadi satu dengan satu tujuan ya adik-adik, di mana mereka mau datang kepada Tuhan dan ikut sama Tuhan ya adik-adik. Mereka karena Tuhan kan di sini disebutin ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, di mana hanya Tuhanlah yang menjadi hakim di kehidupan ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita baca ayat yang kelima. Hai kaum keturunan. Sebentar ya adik-adik, Kak Ica-nya kayaknya ke out gara-gara koneksi deh. Sebentar ya. Maaf ya adik-adik, ada kesalahan sedikit. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca ayat yang kelima. Hai kaum keturunanku, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah, maka mau highlight untuk ayat yang kelima ini adik-adik. Hai kaum keturunanku, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Kenapa sih dalam ayat ini ditulis supaya kita tetap berjalan di dalam terangnya Tuhan? Nah, ini ya adik-adik, kakak akan membahas tentang ayat yang kelima ini. Nah, pada ayat yang kelima ini dibilang kita harus tetap berjalan dalam terangnya Tuhan. Karena apa? Pada akhir zaman hanya Tuhan yang akan dimuliakan. Kenapa sih hanya Tuhan yang akan dimuliakan? Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, dia adalah hakim. Dia adalah hakim antara bangsa-bangsa. Dalam ayat itu kan dituliskan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau bilang adik-adik itu tetap berjalan dalam terang Tuhan, tetap setia dalam jalannya Tuhan sampai pada akhirnya gitu. Nah, kita nggak tahu akhir dunia ini kapan, hanya Tuhan yang tahu, tapi kesetiaan adik-adik kepada Tuhan itu harus sampai akhir kita semua manusia gitu. Kita harus tetap setia di dalam Tuhan, tidak meninggalkan dia, tidak kanan kiri. Jangan sampai berbelok-belok. Gitu adik-adik. Nah, yang selanjutnya itu kakak mau membahas tentang gimana sih cara kita untuk tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Kakak mau minta tolong Aura. Ya Aura. Iya Kak. Aura, kakak mau tanya, menurut Aura gimana sih cara Aura tetap setia dalam Tuhan Yesus, tetap mengikuti jalannya Tuhan gitu? Kalau menurut Aura sih jangan lupa berdoa, terus baca Alkitab itu nomor 1. Terus kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang ragu untuk kita lakukan, sebaiknya kita berdoa dulu, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan ini harus bagaimana, apakah harus saya lakukan atau tidak. Ya, kurang lebih begitu, Kak. Oke, terima kasih, bagus banget Aura. Ya, Kak. Benar kata Aura ya, dengan kalian berdoa, dengan kalian minta petunjuk sama Tuhan gitu, Tuhan aku harus kayak gimana dalam melakukan ini. Salah satu doa itu kan cara kita berhubungan sama Tuhan, cara kita mau tahu Tuhan berbicara apa sama kita. Jadi itu tuh kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita masih berdoa sama Tuhan karena kita masih mau mencari apa yang harus kita lakukan itu sama Tuhan gitu. Kita menempatkan masalah kita itu kita mencari Tuhan gitu, benar kata Aura ya. Makasih Aura. Selanjutnya ada menurut siapa ya?
Sekarang menurut Yesaya. Kalau menurut Yesaya, cara Yesaya untuk tetap setia dalam Tuhan itu gimana? Gimana Kak? Suaranya kurang jelas. Oh, maaf ya. Menurut Yesaya, cara Yesaya untuk tetap setia dalam Tuhan, untuk ikut dalam jalannya Tuhan gitu. Menurut Yesaya, caranya Yesaya itu gimana? Menurut Yesaya, caranya tuh mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan maksudnya dengan pujian penyembahan, bukan cuma baca Alkitab tapi dipelajari gitu. Berdoa yang gitu ya. Berarti jangan lupa berdoa tetap ya, itu tetap tanda kesetiaan. Tadi kata Yesaya juga dengan pujian penyembahan gitu kan ya. Jangan kita hanya membaca Alkitab, tapi kita juga harus melakukannya kata Yesaya gitu kan. Oke, bagus banget ya Yesaya, makasih. Benar kata Yesaya sama kata Aura tadi. Itu cara-cara untuk kita tetap setia dalam Tuhan. Nah, adik-adik ada satu hal simpel banget yang menurut kakak itu tuh udah termasuk kesetiaan kita sama Tuhan. Dengan adik-adik tetap ikut ibadah di HMPT setiap hari Minggu pagi gitu kan, di mana orang-orang mungkin ada acara apa, mungkin yang lain bisa main, atau anak-anak zaman sekarang tuh seringnya kalau hari Minggu itu Sunmori, ada yang tahu nggak nih Sunmori ya? Sunday morning ride, gitu kan? Itu tuh menjadi pilihan ya adik-adik, di mana hari Minggu itu adik-adik orang lain itu biasanya berlibur, pergi liburan, pergi kemana, tapi adik-adik itu masih datang ke PT untuk ikut ibadah PT, ada di sini. Itu tuh salah satu wujud kesetiaan adik-adik sama Tuhan Yesus gitu ya adik-adik. Nah adik-adik jangan sampai kesetiaan adik-adik ini cuma sampai tengah jalan gitu. Udah ikut PT, selesai PT nggak ikut ibadah lagi, karena kayak dari PT nih harus ke GP, dari GP nanti pelayanan kayak gitu. Itu tuh salah satu cara untuk adik-adik tetap setia di dalam Tuhan. Nah, jadi tetap adik-adik harus tetap setia dalam Tuhan ya, jangan lupa untuk ibadah, ikut IAMPT. Untuk di umurnya adik-adik itu tuh udah disediakan tempat dan wadah yang baik gitu di PT gitu, tempat adik-adik bisa ibadah bareng untuk sharing gitu, udah disediakan sama gereja. Kita tuh ada yang namanya PT. Dengan dari PT ini juga adik-adik bisa tetap setia sama Tuhan, tetap ada di jalannya Tuhan. Nah, adik-adik ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang nggak dimengerti? Adik-adik, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin ada yang mau menambahkan? Astrid atau Teh atau Kak Catherine, mungkin ada yang mau menambahkan? Adik-adik, sekian firman dari kakak. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan mendengar ya Tuhan. Biarlah firman yang kami baca bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami. Biarlah kami bisa tetap setia di dalam-Mu ya Tuhan. Kami setia dalam pelayanan, dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Yang ada di jalan-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Kami akan menjadikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ica. Adik-adik kita sambil nunggu teman-teman dari Dwi ya untuk join sama-sama sama kita untuk melanjutin ibadah. Tunggu ya.
Sip. Adik-adik, untuk ngerespon firman Tuhan yang udah diberitakan tadi, kita mau memuji Tuhan dari NKB 199 ayatnya yang pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Ya, baik adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya, kakak mau minta bantuan dari dua orang adik layan untuk doa syafaat sama-sama nemenin Kak Ica ya. Zafdiel, Diel udah bisa ini kah? Halo Diel. Diel. Sepertinya masih belum bisa. Ini kalau gitu kakak minta tolong bantuan dari Brian deh. Halo Brian. Halo. Bisa ya, Dek, bantuin Kak Ica untuk Ya, Kak. sama kakak mau minta tolong Hosana. Halo Hosana. Ya, Kak. Bisa ya bantuin Kak Ica untuk doa syafaat. Nah, untuk pokok doanya seperti biasa ada gereja, bangsa dan negara, orang tua, teman-teman yang hari ini mungkin nggak hadir karena sakit, PT, sama mungkin bisa juga didoakan untuk kondisi Indonesia saat ini. Berita terakhirnya sudah ditemukan kasus Omikron, supaya pemerintah boleh dikasih hikmat untuk menangani supaya nggak menyebar, nggak jadi pandemi kayak kemarin Delta. Udah gitu persiapan juga untuk menjelang Natal dan Tahun Baru supaya semuanya aman. Dan akhir tahun kayak gini biasanya cuaca mulai ekstrim, banyak banyak bencana alam, longsor, banjir, gempa bumi, sama kemarin ada erupsi Gunung Semeru. Kita berdoa untuk itu semua ya, adik-adik. Aman? Kalau misalnya udah, dimulai dari Brian dulu ke Hosana, nanti diakhirin sama Kak Ica. Oke? Teman-teman dan rekan layan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini. Kami bisa mengikuti ibadah untuk mendengarkan firman-Mu dengan lancar. Tuhan, berkatilah kehidupan kami sehari-hari, diberkati dengan berkat-Mu dan dijagai keselamatannya oleh-Mu. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa datang pada hari ini supaya minggu depan bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman bersama kami lagi.
Tuhan berkati juga orang tua kami, berikanlah mereka rezeki, selesaikanlah masalah mereka ataupun sembuhkan penyakitnya juga. Tuhan berkati juga kakak-kakak layan yang selalu memberitakan firman setiap minggunya dengan tepat dan selalu rajin. Berkati supaya kakak-kakak layan diberkati dan dijaga oleh keselamatannya, kesehatannya, dan juga disahkan masalah yang sedang dihadapi. Tuhan di masa Desember yang sudah mendekati akhir tahun, cuaca sudah mulai buruk. Berkatilah cuaca supaya tidak buruk seperti hujan yang sangat deras, supaya kami bisa beraktivitas normal jika ingin keluar untuk menyelesaikan sesuatu. Berkatilah juga gereja supaya gereja bisa tetap berdiri dan melayani firman-Nya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami mau berdoa sekali lagi buat kesehatan kami semua. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang tidak mengenakan. Tuhan berkati agar semua kerabat kami, tetangga kami, orang tua kami, teman-teman, agar selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati juga pekerjaan dan sekolah kami semua agar bisa terus berjalan lancar dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Berkati agar firman tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami bisa memilih keputusan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan setiap harinya. Tuhan, pada hari Minggu ini, pada ibadah kali ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan tadi benar agar bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami, bisa kami lakukan ya Tuhan, dan supaya kami tetap setia hanya kepada-Mu ya Tuhan sampai akhirnya ya Tuhan. Kau berkati supaya setiap apa yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa di sini untuk setiap adik-adik layan dalam setiap sekolahnya, dalam setiap keluarganya, Kau yang melindungi, Kau yang mencukupi ya Tuhan. Dalam kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan ya Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam keluarganya ya Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menyertai ya Tuhan, baik adik-adik maupun kakak layan ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kami kali ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Kami sedikit sudah mendengar tentang varian baru dari virus yang sekarang masih ada di dunia ini Tuhan, yang masih marah kami dengar, COVID-19 dalam varian yang baru. Kau berkati ya Tuhan, supaya apapun yang terjadi tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Semua tetap berjalan dengan baik ya Tuhan, di mana tidak ada kekacauan yang berarti ya Tuhan, supaya kami rindu ya Tuhan untuk mau beribadah bersama ya Tuhan di dalam satu ruangan, bertatap muka, saling menyapa, saling berbincang ya Tuhan, supaya pandemi ini bisa cepat selesai ya Tuhan, bisa kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa ya Tuhan, kami sudah menyatakan apa yang ada dalam isi hati kami serahkan doa kami ke dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk memberikan persembahan, adik-adik boleh tinggal scan QR code yang ada di layar adik-adik, boleh melalui QRIS dari BCA, dari bank yang adik-adik punya, atau mungkin pakai digital wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan yang lainnya. Untuk memberikan persembahan, jangan lupa kakak-kakak dan adik-adik untuk menambahkan kode 22 di akhir nominal yang akan dikirim. Misalnya 5.000 menjadi 5022. Oke, adik-adik, sekarang sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan lewat pujian dari, sebentar ya adik-adik, dari Kidung Jemaat 393, ayatnya yang pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami masih Kau perkenankan ya Tuhan untuk memberi sebagian kecil ya Tuhan dari berkat yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau mau memberkati ya Tuhan tangan-tangan yang
bersedia untuk memberi ya Bapa, bukan dari nominalnya Tuhan, tapi kerelaan hati yang diberikan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati gereja ya Tuhan dalam mengelola persembahan ini ya Bapa, sekiranya boleh menjadi berkat dan boleh membantu ya Tuhan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta PT yang disampaikan oleh Kak Stef. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Astrid, terima kasih Kak Alisa, Kak Roy, Kak Catherine. Ada kabar baik. Kalau Januari kemungkinan kita sudah bisa onsite. Jadi untuk ibadah HUT Pelkat PT, nah ini untuk adik-adik nih apalagi yang baru peralihan, itu kan masih belum tahu ya HUT Pelkat PT itu adanya di Januari akhir, di minggu terakhir HUT, di minggu terakhir Januari adalah HUT PT. Itu tuh kalau nggak salah tanggal 30 Januari ya. 30 Januari dan biasanya bakal dirayakan bersama jemaat itu di awal Februari, di minggu pertama Februari. Jadi kita bisa gabung sama jemaat, nanti mulai Januari kita bakal onsite ya. Jadi kasih tahu ke orang tua adik-adik, jadi udah nggak via Zoom lagi, tapi datang ke gereja. Kita ruangannya ada di lantai 2. Ada di lantai 2, itu pas banget sebelah kiri tangga. Jadi ada 2 ruangan, nanti ketemu kakak layannya di situ untuk. Nah, besok adalah minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2022, itu masih online. Oke, itu online yang terakhir. Itu semoga pandemi yang Omikron itu enggak aneh-aneh. Jadi kita enggak ada halangan untuk ketemu di Januari. Jadi awal Januari itu tetap ada ibadah. Jadi enggak ada liburnya ya. Adik-adik nanti akhir tahun itu enggak ada liburnya, tetap ibadah minggu depan. Nah, nanti untuk awal tahun itu juga bakal tetap ada ibadah. Tapi ibadahnya onsite. 2022 kita awali dengan ibadah onsite. Jadi datang ke gereja ya semuanya. Datang ke gereja, kasih tahu ke mama papanya. Mungkin mama papanya nanti ibadah jam 10. Ya adik-adik duluan jam 9 ke sini. Ya. Jadi adik-adik tetap ibadah bareng sama kakak layan dan teman-teman yang lain. Karena kita sama sekali belum pernah ketemu ya. Apalagi yang teman-teman yang peralihan nih. Kayak Riel, Giel, terus Aura, siapa lagi? Nah yang lain sih udah sempat kita pelayanan bareng. Jadi nanti awal Januari kasih tahu orang tuanya untuk anterin adik-adik atau kita semua untuk ke ibadah teruna. Oke? Nanti info selanjutnya apa kita bisa via grup atau di minggu depan. Jadi nanti untuk tahun ini nggak ada ibadah perayaan Natal untuk Pelkat PT. Mungkin adik-adik punya adik-adik punya adik-adik gitu yang di PA sekarang lagi Natalan ya mereka di gereja. Lagi ada perayaan Natal, mungkin tadi sempat kedengar bocor suaranya ya karena lagi ada perayaan Natal di depan kita sini. Cuman tetap online juga perayaan Natal ya mungkin beberapa. Nah untuk Pelkat PT sendiri karena emang dari dulu nggak ada perayaan Natal, gitu ya supaya adik-adik nggak kaget nih. Dari dulu itu PT sempat ya beberapa belakangan tahun ini nggak ada perayaan Natal. Jadi ketika ditanya, Kak, mana perayaan Natalnya PT? Karena PT nggak ada perayaan Natal. Gitu. Adanya ibadah akhir tahun. Tapi biasanya ibadah akhir tahun itu gabung semua onsite di sini. Kita ngadain acara rame karena itu PT. Cuman untuk saat ini karena pandemi jadi belum bisa. Jadi nanti kita ketemunya di awal tahun HUT PT kita bakal ngadain satu acara adik-adik ikutan di onsite di gereja. Jadi jangan ikutannya cuma pas HUT PT-nya aja, tapi dari awal Januari ya, kita ikutan ibadah onsite di gereja.
Oke adik-adik, tetap doakan teman-teman kita, saudara kita yang di Semeru. Nah, Step dengar terakhir lavanya udah mulai keluar ya. Jadi nggak cuma debu panas, tapi lavanya udah mulai keluar. Kita berdoa mereka belum bisa ke rumah masing-masing. Natalan mereka mungkin ada yang banyak yang Natalan juga ya di sana. Belum bisa Natalan kayak adik-adik, ketemu sama orang tua, kumpul di rumah, doa bareng. Ya. Oke adik-adik, kita bantu dalam doa, kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang di sini. Oke, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Kasih ulangi lagi, nanti Januari kita udah mulai onsite. Jadi kasih tahu orang tuanya dari sekarang, kita udah onsite nih. Jadi tolong anterin. Ya. Jam 9. Atau nanti adjustment-nya atau penyesuaian nanti kita mau ikutin jam 10 sesuai orang tua, bareng-bareng sama orang tua, atau tetap jam 9, minggu depan kita kasih tahu. Tapi yang pasti Januari kita udah, kalau nggak ada halangan lagi dari pemerintah, mungkin ditutup jalannya aksesnya karena penaikan nilai COVID. Sampai sekarang kita masih rendah nilai COVID-nya, masih kecil, masih menurun, jadi kita masih bisa untuk onsite ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk akhir tahun kita, ibadah terakhir kita di tahun 2022 di HMPT ya, kalau ibadah kan selalu setiap harinya. Oke, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, salam buat keluarga, Kak Ica, Kak Steph lagi. Terima kasih Kak Steph. Hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam amanat pengutusan. Adik-adik, mari kita pulang ke dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar, agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari. Sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, kita harus membawa berita. Adik-adik, sekarang kita akan pulang, kita akan melakukan aktivitas kita seperti biasa, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengumpulkan kami pada hari Minggu ini dalam ibadah ini. Kami mau berterima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu kami sudah sampai ke dalam akhir dalam ibadah IHMPT hari Minggu ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam kehidupan kami dalam seminggu selanjutnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami ya Tuhan, sampai nanti kami bertemu lagi untuk beribadah bersama lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau membimbing kami agar kami tetap setia dalam jalannya ya Tuhan. Adik-adik, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik disilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu.